Tahukah Anda, banyak pria mengira testosteron hanya mempengaruhi gairah seksual. Padahal hormon ini juga menentukan massa otot, energi, semangat hidup, bahkan kecepatan proses penuaan. Sayangnya, setelah usia 30 tahun, kadar testosteron perlahan mulai menurun. Akibatnya, massa otot berkurang, perut mulai membuncit, tenaga menurun, gairah seksual berkurang, bahkan semangat hidup terasa tidak seperti dulu. Lalu apa yang dilakukan banyak orang? Mereka mencari makanan penambah testosteron, suplemen, bahkan suntikan hormon. Padahal tubuh sebenarnya memiliki kemampuan untuk memproduksi testosteron dalam jumlah yang optimal. Hanya saja produksi tersebut dapat tertekan oleh berbagai faktor, seperti obesitas, terutama lemak perut, kurang tidur, kurang olahraga, pola makan yang kurang sehat, kekurangan vitamin dan mineral tertentu, serta stres kronis. Nah, inilah yang akan kita bahas dalam video ini. Bagaimana menghilangkan faktor-faktor yang menekan produksi testosteron agar tubuh dapat kembali memproduksinya secara optimal. Untuk menjawabnya, saya ingin mengajak Anda membayangkan sebuah pegas. Secara alami, pegas selalu ingin kembali ke bentuk semula. Tetapi jika di atasnya diletakkan batu-batu yang berat, pegas akan terus tertekan. Semakin banyak batunya, semakin pendek pegas itu. Begitu pula tubuh kita. Pada dasarnya, tubuh memiliki sistem untuk mempertahankan produksi testosteron pada tingkat yang optimal. Namun, ada banyak beban yang menekan sistem tersebut. Karena itu, tujuan kita adalah mengangkat satu persatu beban yang menekan produksi testosteron agar produksinya bisa optimal. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah lemak visceral atau lemak di dalam rongga perut. Lemak ini bukan hanya tempat menyimpan energi, tetapi juga merupakan organ yang aktif menghasilkan berbagai zat pemicu peradangan kronis. Selain itu, jaringan lemak juga menghasilkan enzim aromatase, yaitu enzim yang mengubah sebagian testosteron menjadi estrogen. Semakin banyak lemak visceral, aktivitas aromatase cenderung semakin meningkat, sehingga kadar testosteron dapat ikut menurun. Karena itu, mengurangi lemak visceral memberikan manfaat ganda. Peradangan kronis berkurang, aktivitas aromatase menurun, dan lingkungan biologis menjadi lebih mendukung agar tubuh dapat mempertahankan kadar testosteron secara alami. Inilah sebabnya mengapa menurunkan lingkar perut sering menjadi salah satu langkah paling penting untuk membantu memulihkan kadar testosteron. Yang kedua adalah olahraga, terutama latihan beban. Latihan beban membantu mempertahankan massa otot, mengurangi lemak visceral, memperbaiki sensitivitas insulin, dan menurunkan peradangan kronis. Dengan demikian, tubuh menjadi lebih mampu mempertahankan produksi testosteron secara alami. Yang ketiga adalah tidur. Saat kita tidur dengan cukup dan berkualitas, tubuh melakukan proses pemulihan sekaligus menjaga produksi hormon, termasuk testosteron. Sebaliknya, kurang tidur dapat mengganggu sistem hormon, sehingga produksi testosteron menjadi tidak optimal. Karena itu, tidur selama sekitar 7-8 jam dengan kualitas yang baik
bukan hanya membuat tubuh terasa lebih segar, tetapi juga membantu tubuh mempertahankan kadar testosteron secara alami. Yang keempat adalah pola makan. Tubuh membutuhkan protein yang cukup untuk menjaga massa otot serta lemak sehat, karena kolesterol merupakan bahan baku pembentukan testosteron. Batasi gula dan tepung, lalu pilih karbohidrat dengan indeks glikemik rendah hingga sedang, agar kadar gula darah lebih stabil dan penumpukan lemak di perut berkurang. Karena itu, terapkan pola makan seimbang, seperti pola makan Mediterania, yang kaya sayuran, buah-buahan, ikan, kacang-kacangan, minyak zaitun, dan protein yang cukup. Namun ingat, setelah kebutuhan lemak tubuh terpenuhi, menambah asupan lemak belum tentu meningkatkan kadar testosteron. Yang kelima adalah memastikan tubuh tidak kekurangan vitamin dan mineral penting. Pastikan tubuh tidak kekurangan vitamin D, zinc, dan magnesium. Vitamin D dapat diperoleh dari paparan sinar matahari atau suplemen bila diperlukan. Zinc dan magnesium banyak terdapat pada makanan seperti ikan, telur, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Bila memang terjadi kekurangan, memperbaikinya dapat membantu tubuh kembali memproduksi testosteron secara optimal. Namun bila kadarnya sudah cukup, mengkonsumsi suplemen dalam dosis tinggi belum tentu meningkatkan testosteron. Yang keenam adalah stres kronis. Stres yang berlangsung lama meningkatkan kadar hormon kortisol. Bila kortisol terus-menerus tinggi, produksi testosteron dapat menurun, karena sistem hormon reproduksi di otak ikut tertekan. Karena itu, mengelola stres merupakan salah satu cara alami untuk membantu mempertahankan kadar testosteron. Jadi, untuk meningkatkan testosteron secara alami, ingat kembali analogi pegas tadi. Kita tidak menarik pegas agar menjadi lebih tinggi. Kita hanya mengangkat beban yang menekannya. Begitu hambatannya berkurang, tubuh akan kembali bekerja mendekati kemampuan alaminya. Demikian pula dengan testosteron. Fokuslah menghilangkan satu persatu beban yang menekan produksinya. Bila penyebabnya diperbaiki, tubuh seringkali mampu mempertahankan kadar testosteron pada tingkat yang optimal secara alami. Ingat, tujuan kita bukan mengejar testosteron setinggi mungkin. Tujuan kita adalah membantu tubuh kembali memproduksi testosteron secara optimal. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Terima kasih.